Pada era Perang Dunia Kedua, kita akan diperlihatkan oleh seorang biarawati yang taat beragama bernama Sister Maria. Diketahui, Maria tengah bersantai menikmati keindahan alam di hutan belakang gereja. Akan tetapi, pandangan yang penuh keindahan dan kesucian tiba-tiba teralihkan terhadap seorang pria yang tanpa diduga pria itu tak memakai sehelai kain apapun. Buenos días, hermana. Pastinya dong, ketika melihat itu, yaitu singkong badak yang berwarna hitam, Maria pun syok karena ini baru pertama kalinya. Ialah, Maria kan seorang biarawati atau pemuka agama yang pastinya ia menjaga kesuciannya. Maria pun segera pergi dari sana, lalu memohon ampun pada Tuhannya. Entah siapa pria itu, karena kejadian inilah membuat Maria sedikit demi sedikit berubah, yang tadinya taat dan sangat menghindari yang namanya dosa. Maria malah melakukan kebalikannya. Ia juga sering dihantui oleh pria itu yang belum diketahui siapa pria itu dan apa tujuannya. Toma. Singkat waktu, malam pun tiba. Ketika Maria makan bersama biarawati lainnya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh buah apel yang ada di hadapannya. Namun, anehnya, tiba-tiba apel tersebut menghilang. Singkat cerita, setelah makan bersama dengan para biarawati dan ibunya, Maria pun pergi ke kamar pelayan gereja, yang dimana kondisi mentalnya sangat memprihatinkan cuy, dikarenakan wanita ini sering putus asa sebab warna kulitnya yang berbeda dengan biarawati lainnya. Dan memang sih, pada zaman ini orang berkulit hitam dianggap rendahan dan sudah biasa dibully atau dikatai oleh orang-orang berkulit putih. Bahkan saking rasisnya, dulu katanya di Amerika pernah ada yang namanya jual beli orang kulit hitam cuy. Gila gak tuh? Dan biasa dijadikan budak. Anjir memang. Untungnya sekarang sudah tidak ada lagi ya guys ya. Lanjut. Setelah menenangkan hati wanita itu, segeralah Maria pergi ke kamarnya untuk tidur. Namun seketika Maria teringat dengan pria yang ditemuinya tadi, yang membuat Maria memohon ampun lagi. Dan di sini kita bisa melihat betapa sakitnya Maria, di mana Maria memiliki gairah aneh cuy, yaitu menyakiti dirinya sendiri dengan memecut tubuhnya seperti kambing dan juga mengikat badannya dengan tambang berduri. Gila gak tuh? Entah apa tujuannya, apa mungkin Maria menganggap dengan melakukan hal ini ia akan diampuni segala dosanya. Entahlah, hanya Maria yang tahu. Akan tetapi, tiba-tiba ada yang memanggilnya. Setelah diperiksa, ternyata biarawati. Sang biarawati pun memberitahu bahwa tujuan ke sini untuk memberitahu bahwasanya sapi mereka terkena penyakit yang harus segera disembuhkan. Mendengar itu, Maria pun segera pergi ke tempat peternakan. Singkat cerita, Maria pun melakukan ritual pengobatan secara alami pada hewan-hewan yang sakit. Dan secara tak sengaja, Maria yang kelelahan pun tertidur di sana. Nah, ketika Maria tertidur, muncullah pria tadi. Yang anehnya, pria itu bisa muncul secara tiba-tiba dan juga menghilang secara tiba-tiba. Singkat cerita, Maria pun terbangun dan ia pun langsung kaget ketika melihat buah apel di hadapannya. Menyadari bahwa pria itu datang lagi, ia pun ketakutan dan segera pergi kembali ke kamarnya. Setelah di kamarnya, Maria pun melepaskan ikatannya dan ternyata cuy, sedari tadi Maria masih mengenakan tambang berduri. Edan, nggak sakit apa? Namun tiba-tiba datang seorang biarawati senior yang tujuannya kemari untuk menyatakan cinta padanya.
Dan parahnya, wanita itu langsung mencaplok congor si Maria hingga akan terjadi peradukan kebun garung. Namun tiba-tiba keanehan terjadi di mana wanita itu berubah menjadi pria yang selalu menghantuinya, yaitu pria yang bertemunya di hutan tadi pagi. Pria itu pun memberitahu namanya, yaitu Lazbel, merupakan seorang Lucifer atau iblis jahat yang mencintai si Maria. Karena hal itulah Lazbel selalu menghantuinya dan mengikutinya kemanapun Maria berada. Dan Maria tak akan bisa berpaling atau menghindarinya karena Lazbel adalah seorang iblis. Mengetahui hal itu, Maria pun syok dong, dan disinilah Maria berubah. Di mana pada keesokan harinya, Maria yang selalu menghindari jinah pun malah melakukannya. Dan parahnya ia malah melakukannya dengan bocil yang belum puber, yaitu anak kampung yang tengah memancing. Diketahui bocil ini bernama Marcelo. Marcelo yang keheranan dan ketakutan pun langsung pergi dan menolak untuk berzina. Pastinya setelah dicampakkan, Maria pun merasakan sakit hati. Singkat waktu, malam pun tiba. Setelah makan malam, Maria yang akan tidur pun didatangi oleh seorang biarawati yang ingin diobati punggungnya. Namun setelah dibuka bajunya, ternyata Maria masih saja tak kuat menahan nafsunya. Ia pun langsung mencaplok wanita tersebut. Pastinya wanita itu pun menolaknya dong, karena ia sadar bahwa ini adalah perbuatan yang zina dan haram. Tak terima dirinya ditolak untuk kedua kalinya, Maria pun langsung mengambil gunting dan entah udah podar atau masih hidup. Tak lama datanglah ibunya si Maria. Yang ternyata cuy, Maria ini adalah anak dari kepala biarawati cuy. Ibunya pun menanyakan kenapa tadi ia melihat ada salah seorang biarawati berlari terbirit-birit kencang dari kamar ke kamarnya. Maria pun kaget dan langsung mencoba meyakinkannya bahwasanya wanita itu kebelet pengen atau BAB. Gila gak tuh? Mendengar itu ibunya pun percaya dan langsung pergi dari sana. Aksi Maria pun tak sampai situ cuy. Kemudian ketika Maria berjalan ke dapur, ia pun melihat seorang pembantu biarawati yang mengeluh tadi, di mana terlihat wanita itu akan mengakhiri hidupnya. Melihat itu, bukannya melarangnya, Maria malah membantu melakukan aksi haram tersebut cuy, dengan wajah yang penuh kebencian. Setelah melakukan aksi keji tersebut, Maria yang masih aratul pun pergi ke rumah si Marcelo untuk taulah ya. Singkat cerita, Maria pun meminta izin kepada ibunya si Marcel untuk mendoakan Marcel. Ibunya pun pastinya langsung mempersilahkan untuk mendoakannya. Padahal kalian tahu kan apa tujuannya? Singkat cerita, Maria pun menunggu waktu yang tepat cuy untuk beraksi. Iyalah, masa langsung digejrot di depan ibunya cuy. Gila gak tuh? Dan setelah melihat ibunya si Marcelo telah tidur, Maria pun langsung melakukan aksi tersebut hingga Marcelo terbangun. Marcelo pun berusaha pergi dengan menggigit lengannya. Kesal karena dicampakkan lagi, Maria pun mengambil parang dan akan tetapi tak lama ternyata yang ia perkaos dan ia podarkan bukanlah si Marcelo, melainkan ibunya. Gila gak tuh? Maria yang kaget pun masih tak percaya. Akibat bertemu dengan jelmaan iblis, ia menjadi berubah dan jadi kehilangan dirinya yang dulu. Tak lama, tempat tersebut pun terbakar, dilahap si jago merah. Kemudian Maria pun pulang dan ketika mengganti baju, ia pun sadar bahwa kalungnya ada di lengan si Marcelo. Yang berarti sekarang kalungnya ada di tangan ibunya si Marcelo. Tak lama berselang datanglah dua orang biarawati yang memberitahu kabar duka tentang si Marcelo dan neneknya.
Ternyata wanita tadi bukanlah ibunya cuy, melainkan neneknya. Maria yang tahu pun pura-pura tak tahu dan pura-pura berduka. Ia pun meminta izin kepada mereka berdua untuk melihat jasad si Marcelo dan neneknya. Singkat cerita, Maria pun pergi ke tempat penyimpanan mayat. Sebelum diotopsi atau diperiksa, ia pun mengambil kalung miliknya agar tidak ketahuan oleh orang-orang bahwasanya ia adalah dalangnya. Namun sayangnya aksinya malah ketahuan oleh ibunya. Ibunya pun masuk ke kamar si Maria dan pastinya di sini Maria tidak bisa berbohong cuy. Maria pun jujur bahwa ia yang melakukannya. Tetapi ia tak bersalah karena ia telah dirasuki oleh iblis jahat. Maria pun mengatakan hal-hal yang sering dikatakan oleh iblis, yaitu Para mí no existe el infierno, sino que en ellas se rebelaré contra él. Cállate. pokoknya di sini Maria mengucapkan kata-kata kebencian terhadap Tuhan. Pastinya ibunya pun marah dong dan langsung menggaploknya. Tak terima dirinya digaplok, Maria pun anjir cuy, benar-benar brutal. Dimana tiba-tiba di lengan si Maria ada seutas tambang. Dan disitulah Maria mempodarkan ibunya sendiri. Gila gak tuh? Singkat cerita, Maria pun memasukkan mayat ibunya ke dalam karung. Dan ia pun langsung membawa ke tempat kremasi. Kemudian pada keesokan harinya, acara pemakaman si Marcelo pun dilakukan. Eso significa Singkat cerita, setelah acara selesai, Maria pun pergi ke sebuah gua untuk berdoa. Namun tiba-tiba datang si Lazbel yang mengetahui bahwa Maria akan bertobat. Lazbel pun mencoba menghasutnya lagi dengan jaminan masuk surga jika Maria mengikutinya. Lazbel juga memberikan gambaran jika Maria tidak mengikutinya. Setelah dihasut, ternyata Maria sudah yakin dengan Tuhannya. Ia pun menolaknya dan hasutan tersebut tidaklah mempan lagi pada si Maria. Singkat cerita, Maria pun pulang namun dalam keadaan penuh luka di tubuhnya. Luka tersebut Maria dapatkan oleh biarawati yang membalaskan dendamnya kemarin. Akan tetapi, tiba-tiba tubuh Maria berubah menjadi bersih. Terlihat di belakang pintu kamarnya, terlihat ibunya dan para biarawati berkumpul cuy. Bahkan yang sempat bundir pun masih ada. Dan di sini pun terungkap cuy bahwasanya Maria telah koma selama 7 hari akibat wabah yang melanda di sana. Dan semua kejadian yang kita lihat barusan hanya bayangannya saja atau imajinasi si Maria. Ketika jiwa Maria masih ada di bumi, para biarawati beserta ibunya pun bersedih atas meninggalnya Maria. Mereka pun mendoakannya dan film pun berakhir. Anjir nih film. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jadilah baik apapun yang terjadi dan bersabarlah atas musibah yang dialami.